Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku yang sedang sakit parah. Tapi saat melaut untuk menangkap ikan, aku justru secara tak terduga membangkitkan darah keturunan Zulong. Dengan mengandalkan indera keenam, aku mulai menangkap ikan. Mulai dari ikan bintik timur, ikan tiga pisau, hingga ikan kerang emas yang harganya puluhan ribu. Semuanya berhasil kutangkap dengan mudah. Sebenarnya, aku pulang ke desa ini untuk menjual ikan demi ibuku yang sakit parah. Tapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa, begitu aku mendarat, aku langsung dihentikan oleh seseorang. Tak disangka, pemilik toko cantik yang datang ke desa untuk membeli ikan dengan harga tinggi ini. Ternyata adalah gadis kecil yang pernah saya selamatkan saat kecil. Lin Fan, bukankah kamu pergi memancing sendiri? Begitu kamu pergi, kami langsung menangkap kerang emas rubah. Kamu benar-benar pembawa sial. Uang yang diberikan Pak Liu juga tidak ada bagianmu. Ikan sekecil itu sampah. Kamu bilang kerang emas rubah itu sampah. Apa kamu bisa menangkapnya? Ini ikan yang disukai Pak Liu. Maksudmu mata Pak Liu juga sampah? Kerang emas rubah itu spesies langka. Dari ucapanmu sepertinya kamu juga. Aku tidak bilang ikan golden beak itu sampah. Aku bilang yang ditangkap Qi Yuhang ini terlalu kecil. Ukuran segini sama sekali tidak punya nilai estetika. Bicara mudah sekali. Kalau kamu anggap kecil, coba tangkap yang besar dan tunjukkan pada semua orang. Sekarang ikan golden beak liar sangat langka. Yang beratnya beberapa ons saja sudah dianggap harta karun. Kamu bahkan tidak bisa menangkap sepotong sisik ikan pun. Tapi berani mengkritik tangkapanku yang kecil? Siapa bilang aku tidak menangkapnya? Ayo, semua beri jalan. Aku akan mengangkat ikan ini masuk. Sialan, dia tidak hanya menangkap begitu banyak ikan langka, tapi benar-benar berhasil mendapatkan seekor ikan jinbei danau yang besar. Ikan jinbei danau yang sangat indah. Aku beli ikan ini. Harganya terserah kamu. Ikuti saja harga pasar. Lin Fan, hari ini kita semua pergi ke laut bersama. Sudah disepakati hasil tangkapan dibagi rata. Uang 100.000 yuan ini juga harus dibagi rata. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tadi kamu bilang ikan jinbei danau itu bukan bagianku. Sekarang malah mau membagi uangku. Percaya atau tidak aku akan menamparmu 2 kali lagi. Teman-teman, aku datang ke desa kantin hari ini terutama untuk mencari seseorang. Saat kecil, aku pernah tenggelam di daerah ini dan diselamatkan oleh seorang anak laki-laki. Saat itu aku memberinya sebuah liontin giok. Apakah ada di antara kalian yang tahu tentang hal ini? Untuk mencari orang ini, aku sudah keliling ke beberapa desa nelayan di sekitar sini. Tapi belum ada hasil. Kak, bukankah kamu pernah menyelamatkan seorang gadis kecil saat kecil? Bukankah dia juga memberimu sebuah liontin giok? Benar, Lin Fan tampan, berkulit putih, dan sopan, meninggalkan kesan yang baik padaku. Selain itu, setiap kali melihat Lin Fan, aku merasa ada kedekatan yang tak terlukiskan. Saat kecil, aku memang pernah menyelamatkan seorang gadis kecil yang tenggelam. Tapi aku tidak yakin apakah itu kamu. Apakah kamu masih ingat detailnya? Bagaimana dengan liontinnya? Liontinnya masih ada, tapi baru saja pecah di atas kapal. Di atasnya terukir seekor burung phoenix. Mengenai orangnya, aku ingat gadis kecil bergaun putih yang dan menciumku sebelum pergi. Benar, itu kamu. Lin Fan. Tunggu dulu. Pak Liu sama sekali bukan penyelamatmu. Orang yang menyelamatkanmu adalah aku. Liontin giok ini adalah yang kamu berikan padaku dulu. Baru saja aku menjual ikan dan mendapat untung 100.000 yuan. Tiba-tiba aku diakui sebagai penyelamat oleh seorang presiden perusahaan cantik. Saat aku hampir bangkit, orang-orang jahat di desa langsung muncul. Membawa liontin giok palsu dan merebut pekerjaan di depan umum. Apa sebenarnya yang terjadi? Semua yang aku katakan adalah pengalaman pribadiku. Qi Yuanhang, jadi ini pasti palsu, kan? Qi Yuanhang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pasti kamu mendengar bahwa kakak King Cheng sedang mencari penyelamatnya. Lalu membuat jade palsu ini. Aku lebih condong ke Lin Fan. Tapi jade milik Lin Fan sudah hancur. Sedangkan milik Qi Yuanhang masih utuh. Kedua jade ini akan kubawa pulang untuk diperiksa. Setelah hasilnya keluar, aku akan memberitahu kalian. Boleh, aku tidak yakin apakah yang diselamatkan saat itu adalah kamu. Tapi apa yang baru saja aku katakan semuanya benar. Aku percaya padamu. Dan apa yang kukatakan juga benar. Tentu saja berani diperiksa. Baiklah, apapun hasilnya. Kalung giok ini akan kukembalikan pada kalian. Setelah ibu sembuh dan utang lunas, aku akan membangun rumah yang layak. Satu disimpan untuk dibakar, satu lagi disiapkan untuk direbus jadi sup dan dikirim ke rumah sakit. Wah, masakan Dongsing benar-benar enak. Makanlah lebih banyak, nanti kakak akan membiarkanmu makan sepuasnya.
Kakak, kenapa tiba-tiba jago menangkap ikan? Ini semua yang kupelajari di universitas. Siapa suruh kamu tidak belajar dengan baik? Menyesal, kan? Aku tidak menyesal. Aku sudah senang bisa membiayai kuliahmu. Sayangnya ibu tiba-tiba sakit. Kalau tidak, kamu pasti bisa lulus. Bahkan kalau tidak kuliah, aku tetap bisa mencari uang untuk menyembuhkan ibu. Adikku dulu juga pintar, tapi dia yang rela menyerahkan kesempatan itu padaku. Sekarang karena aku sudah memiliki darah Zulu, aku harus memastikan keluarga kita hidup sejahtera. Kakak, begitu Liu Qingcheng mengetahui kebenarannya dan tahu bahwa orang yang menyelamatkannya dulu adalah kamu, dia pasti akan bersamamu. Apa yang ada di pikiranmu sepanjang hari? Bahkan jika memang aku, dia belum tentu menyukaiku. Kenapa tidak? Dia jelas menyukaimu. Kalau tidak, kenapa dia mau memelukmu? Xiao Fan, King, kalian sudah datang. Terima kasih sudah bekerja keras malam ini, Kak. Minumlah sup ikan ini. Bagaimana kabar ibu hari ini? Xiao Zi, aku harus pulang. Aku sudah meminjam 300.000 di depan, dan masih butuh 250.000 untuk biaya operasi. Aku tidak bisa membebani kamu dan King seumur hidup. Ibu, jangan berpikir yang aneh-aneh, Bu. Aku hari ini saja sudah dapat 100.000. Beberapa hari lagi biaya operasinya pasti cukup. Bu, Wang Jie, hari ini aku dan Kak Lin Fan pergi jualan ikan. Ada seorang bos yang mau membeli semua ikan kami. Bahkan ikan Golden Pearl Lake itu juga dia beli. Totalnya 100.000. Lihat, ini bukti transfernya. Wah, Xiao Fan benar-benar hebat. Pasiennya sudah cocok dengan donor yang tepat. 2 hari lagi bisa dioperasi. Kalian segera kumpulkan biaya operasinya. Baik, dokter, aku akan segera mengumpulkannya. Xiao Fan, King. Kalian pulang saja. Aku akan menemani Yang Yi. Kalian mencari uang lebih penting. Tidak usah malam ini, Kak. Kamu juga sudah beberapa hari tidak istirahat. Biarkan King tinggal di sini malam ini. Kamu pulang dulu istirahat. Iya, malam ini kamu pulang saja, Kak. Malam ini, Kak, aku traktir kamu makan. Wah, Xiao Fan sudah besar, tahu traktir kakak makan. Aku sudah makan. Baru saja minum sup ikan. Sekarang aku nggak bisa makan apa-apa. Ayo kita pulang. Menarik, ya, malam ini. Kak, aku nggak sengaja. Kakak juga nggak menyalahkanmu. Kenapa kamu takut? Bukankah kamu bilang aku sudah beberapa hari nggak istirahat? Nggak boleh aku bersandar sebentar? Bukan malam ini, Kak. Kalau gitu, jangan bergerak. Aku mau tidur. Aku mau segera mengadakan pernikahan kalian. Darah Phoenix di tubuhmu hampir terbangun. Keluarga Liu kita juga akan bangkit. Orang luar nggak tahu. Keluarga Liu adalah keturunan burung Phoenix, makhluk suci zaman purba. Darah Phoenix mengalir dalam tubuh kami. Tapi, warisan ini sudah sangat tipis di generasi ini. Sudah lama tidak ada yang membangkitkan warisan Phoenix. Di permukaan, kekayaan keluarga Liu melebihi 1 miliar. Tampak gemilang. Tapi sebenarnya kami sudah berada di titik terendah. Di generasi ini, orang tuaku meninggal dini. Hanya tersisa aku sebagai satu-satunya keturunan. Jika aku tidak bisa membangkitkan darah Phoenix, keluarga Liu akan benar-benar runtuh. Sebulan yang lalu, Dewa Phoenix menurunkan wahyu. Mengatakan bahwa pemuda yang menyelamatkanku dulu adalah penolong keluarga Liu. Asalkan aku menikah dengannya, aku bisa membangkitkan darah Phoenix. Dan keluarga Liu akan bangkit kembali. Karena itulah, nenek tiba-tiba mengubah sikapnya dan mendukung sepenuhnya upayaku untuk mencari penyelamatku dulu. Kini akhirnya ada kabar. Keluarga Liu akan bangkit. Zaman akan segera tiba. Namun, ada 2 orang yang mengeluarkan kalung giok. Salah satunya bernama Lin Fan. Yang lain bernama Qi Yuanhang. Keduanya tinggal di desa kantin. Ini adalah petunjuk. Kalung giok ini pasti bukan barang sampah. Kalung giok ini milik Lin Fan. Aku juga merasa dia yang menyelamatkanku. Tidak, ini masalah besar. Aku harus meminta Pau Wu untuk memeriksanya secara langsung. Kalung giokmu dulu. Diukir langsung olehnya. Nama lengkap Pau Wu adalah Wu Tianfeng. Sejak aku, dia sudah ada di keluarga Liu. Nenek sangat menghormati Wu Lao. Setiap kali ada urusan besar, dia selalu meminta pendapatnya. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Masuklah. Wu Lao. King Cheng telah menemukan anak laki-laki yang menyelamatkannya dulu. Tolong bantu aku memeriksa. Apakah jade ini asli atau palsu? Jika palsu, orang ini penipu.
Nanti suruh King Cheng jangan lagi berhubungan dengannya. Berikan botol ramuan ini kepada King Cheng untuk diminum setiap hari. Ini akan membantunya membangkitkan garis darah Phoenix. Namun, bagaimana akhirnya tetap tergantung pada takdirnya sendiri. Aku sudah terlalu repot memikirkannya. Selama aku masih ada, Liu Qingcheng takkan pernah bisa membangkitkan garis darah Phoenix. Keluarga Phoenix tinggal menunggu kehancuran total saja. Hahaha. Bajingan, Tuan Wu telah mengabdi pada keluarga Liu selama bertahun-tahun. Berkali-kali mempertaruhkan nyawa demi keluarga Liu. Dia tidak mungkin menipuku. Ini ramuan yang Tuan Wu ramu untukmu. Teruslah meminumnya pagi dan sore. Dan mengenai Lin Fan, jangan pernah berhubungan dengannya. Terus tingkatkan upaya pencarianmu. Pastikan segera menemukan anak laki-laki itu dari masa lalu. Lin Fan, aku Liu Qingcheng. Liontin itu sudah diperiksa. Liontinmu bukan milik keluarga Liu. Besok aku akan menyuruh orang mengembalikan liontin itu. Itu Qi Yuanhang. Bukan dia. Oh ya. Apakah kamu memancing sendirian atau punya tim kecil? Saat ini aku memancing sendirian. Kenapa? Aku punya saudara perempuan di Kabupaten Qinghe yang punya restoran seafood. Tiba-tiba dia mendapat pesanan besar. Besok butuh 100 jin lobster jin siu. Awalnya aku mau merekomendasikanmu. Tapi karena kamu sendirian, sepertinya kamu nggak bisa menyelesaikan pesanan ini. Aku bisa menambah 100 jin lobster jin siu. Pesanan ini aku ambil. Kamu benar-benar bisa? Aku bisa, Pak Liu. Kalau kamu nggak yakin, aku bisa bayar uang jaminan. Kalau karena kesalahan pribadiku, menyebabkan kerugian bagi temanmu, semuanya akan aku tanggung. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan menjaminmu. Uang jaminan tidak perlu dibayar. Terima kasih banyak, Pak Liu. Saya pasti akan mengirimkan barang tepat waktu, dan tidak akan merepotkan Anda. Oh ya, Pak Liu. Saya sedikit mengerti pengobatan tradisional Tiongkok. Kemarin saya mendeteksi, mungkin ada penumpukan racun di dalam tubuh Anda, yang bisa berdampak pada kesehatan Anda. Apakah Anda baru-baru ini makan sesuatu yang tidak biasa? Saya tidak makan apa-apa yang tidak biasa. Tubuh saya juga tidak merasa tidak nyaman. Baru-baru ini saya juga baru saja menjalani pemeriksaan kesehatan. Semua indikatornya normal. Baiklah, mungkin saya salah lihat. Halo, apakah ini Tuan Lin Fan? Ini kalung giok yang disuruh Pak Liu saya kembalikan kepada Anda. Bukan. Xiao Fan, saya mau ikut Anda melaut menangkap ikan. Tidak usah. Malam ini ombak di laut besar, Anda belum terbiasa. Ada apa? Menganggap kakak akan jadi beban? Tenang saja. Saya kan sudah pernah melaut. Su Jingwan, kalau mau menangkap ikan, kenapa tidak jadi kapal kantin kami saja? Mau jadi kapal mewah Lin Fan? Kalau tenggelam, Anda akan menyesal. Tidak perlu, aku suka pergi bersama. Xiao Fan, semangat. Hari ini kita pasti pulang dengan hasil tangkapan penuh. Targetku hari ini adalah 100 jin lobster jin siu. Kita pasti bisa pulang dengan hasil tangkapan penuh. 100 jin lobster jin siu? Kamu cuma ngomong doang, kan? Lin Fan, aku tahu kamu mau pamer di depan Sui Jingwan. Sekarang memang enak ngomong besar, tapi, nanti kalau nggak bisa dapat 100 jin lobster jin siu, yang malu itu kamu oh. Apa aku bisa dapat atau tidak, urusanmu apa? Kalau kamu segitu percaya diri, berani taruhan nggak? Kalau kamu nggak bisa dapat 100 jin lobster jin siu, serahkan 100.000 yuan yang kamu dapat dari jual ikan kemarin ke aku. Kalau aku kalah, aku kasih kamu 100.000 yuan. Kalau kamu kalah, gimana? Terserah kamu. Kalau aku kalah, aku kasih kamu 100.000 yuan. Kalau kamu kalah, kasih aku kapal kantinmu. Kapal nelayan aku itu dari dibeli sampai dimodifikasi. Sudah menghabiskan 300.000. Kamu mau bertaruh 100.000? Saat itu 300.000, sekarang masih bernilai 300.000. Kapal kantin aku masih seperti baru. Bahkan kalau nilainya kurang dari 300.000, pasti masih 200.000. Tidak mau bertaruh? Tunggu dulu, kalau mau bertaruh ya bertaruh. Tapi untuk menghindari kamu curang, aku mau minta Pak Zhou jadi saksi. Dia orang paling dihormati di seluruh desa kantin. Bisa, deh. Ah, menurutku Lin Fan pasti kalah. Lobster jin siu itu sangat langka. Kapal kantin kami sehari pun tidak bisa menangkap lebih dari 100 jin lobster jin siu. Kapal nelayan Bobromu itu kalau bisa menangkap 10 jin saja sudah beruntung. Kemarin beruntung bisa menangkap beberapa ekor ikan. Tapi jangan sampai kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Tidak cukup, tidak cukup. Aku akan membuatmu rugi besar. Xiao Fan, apakah kita benar-benar tidak bisa menangkap 100 jin? Tenang saja, malam ini aku akan tunjukkan padamu. Awalnya aku tidak berani menjauh dari pantai sejauh ini.
Tapi aku telah membangkitkan darah leluhur Zulu. Hanya kepercayaan diri, yang bisa menjamin keselamatan diriku dan Su Jingwan. Malam ini ada seekor lobster Jinxiu di bawah air. Kau tunggu di kapal. Aku akan menangkapnya. Xiao Fan, kau benar-benar hebat. Bagaimana kau tahu ada lobster Jinxiu di bawah air? Tadi aku melihat sekilas. Mungkin aku hanya beruntung. Malam ini, aku akan menyelam untuk mencari lobster brokat. Berikan aku 2 kantong lagi. Di bawah masih ada. Xiao Fan. Aku bawa bekal. Makanlah sedikit dan istirahat. Kamu juga makan. Aku kira ada orang nekat, yang membawa perahu kecil sejauh ini. Ternyata benar kamu, Lin Fan. Hati-hati, kalau perahu tenggelam. Kamu nggak bakal selamat pulang. Kamu bosan banget ya? Mau aku tampar lagi? Tamparan lagi? Aku cuma mau lihat seberapa sengsara kamu. Masih saja membual bisa menangkap 100 jin lobster Jinxiu. Menurutku, kamu bahkan nggak bisa menangkap sehelai bulu lobster pun. Ah, sialan. Lin Fan, apa yang terjadi padamu 2 hari ini? Kemarin menangkap begitu banyak ikan. Hari ini menangkap begitu banyak lobster Jinxiu. Lobster Jinxiu generasi ini sangat langka. Kami sepanjang pagi tidak menemui. Bagaimana mungkin Lin Fan sendirian bisa menangkap sebanyak ini? Apakah Zuzi menabrak perahunya? Atau kamu yang punya ide? Perahu kecilnya. Itu akan terbalik hanya dengan sentuhan ringan dari kita. Tidak bagus, mereka akan menabrak perahu kita. Malam ini, kakak, pegang rat-rat. Dia terlalu keterlaluan. Mereka hanyalah sekelompok binatang. Di tempat sepi, mereka bahkan berani membunuh orang. Mau kabur, bisakah kamu lari? Zuzi, tambahkan tenaga mesin. Untung ini kamu yang cari sendiri. Hahaha, kamu nggak bisa kabur. Selesai. Kita ketahuan. Selesai, 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 perahu mau tenggelam. Aku nggak bakal mati kan? Aku belum puas hidup, aku nggak mau mati. Hahaha. Seharusnya aku nggak mengejar Lin Fan. Sekarang gimana dong? Cepat turunkan perahu penyelamat. Semua naik ke perahu penyelamat, telepon satelit minta tolong. Su Yuanhang, kamu kan mau menabrak perahuku. Sekarang perahu kamu kenapa mau terbalik? Kamu sengaja bikin kita menabrak ke karang, kan? Bagus. Kamu tahu, kamu mau menabrakku, tapi aku bukan ayahmu. Kenapa harus memanjakanmu? Cepat, Li Fan. Selamatkan aku. Nanti aku nggak bakal berani melawanmu lagi. Karena kita satu desa, tolong selamatkan nyawaku. Kalau kalian pilih jahat bareng Su Yuanhang, jangan harap aku selamatkan kalian. Tadi nyaris saja. Untung kamu lihat karang itu. Orang-orang ini keterlaluan. Tenang saja, Kak Jinwan. Di desa kantin, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Aku bisa melindungimu. Li Fan, kamu hebat sekali. Lalu, berapa lama kamu akan melindungiku? Malam ini, aku akan memperlakukanmu seperti kakak kandungku sendiri. Nanti, kapanpun juga. Jika ada yang mengganggumu, aku akan melindungimu. Di hatimu, apakah aku hanya cocok jadi kakak? Apa aku tidak cukup cantik? Tidak pantas bagimu untuk punya perasaan apapun? Tentu saja tidak. Kak Jingwan adalah wanita tercantik di desa kantin. Hanya saja, aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandungku. Aku hanya bercanda, masih khawatir, aku kan gak bakal memakanmu. Tapi kalaupun aku memakanmu, itu malah untung bagimu. Aku nggak tahu berapa banyak orang yang mengincarmu. Aku nggak lihat para pria menjijikkan itu menatapku sepanjang hari. Seolah-olah ingin menelanku. Ah, Kak, malam ini masih ada waktu. Ayo kita lanjutkan menangkap lobster. Jual semua seafood ini. Biaya operasi ibu seharusnya sudah cukup. Kak, sudah larut malam. Ayo kita pulang. Sudah pulang.
Sudah pulang. Lin Fan sudah pulang. Lobster Jinxiu sebanyak ini setidaknya ada 400 jin. Astaga, lobster Jinxiu di sekitar sini sangat langka. Keberuntungan Lin Fan benar-benar luar biasa. Lin Fan, apa kamu punya trik khusus? Aku mau jadi muridmu. Sebenarnya aku juga nggak punya trik khusus. Mungkin cuma keberuntungan yang sedikit lebih baik. Pak Zhou, siapa yang menang dalam taruhan antara aku dan Qi Yuanhang? Kamu menang. Anak muda memang menakutkan. Tenang saja, karena aku yang jadi wasit. Tidak ada yang boleh mengelak. Kalau tidak, aku akan bertarung sampai mati dengannya. Qi Yuanhang, kamu kalah. Serahkan bagian belakang kantin kepada Lin Fan. Pak Zhou, itu hanya candaan. Barang senilai ratusan ribu ini. Mana mungkin bisa hilang hanya karena satu kalimat? Kamu mau mengelak? Aduh. Kamu sudah meminta aku jadi saksi, tapi tidak menepati janji. Ini sengaja membuatku menderita, bukan? Hari ini, kalau bukan kamu yang mati, ya aku yang mati. Orang tua, berani-beraninya. Kamu memukulku, ayo, kalau berani, coba pukul aku sekali. Kalau hari ini kamu tidak memukulku, berarti kamu pengecut. Anak nakal. Bahkan ayahmu pun tidak berani bertindak seenaknya di depanku. Kamu ini apa sih? Kalau hari ini kamu berani ingkar janji dan merusak reputasiku, aku akan memukul ayahmu juga. Zhou Lao, jangan pukul lagi. Aku menerima kekalahan. Aku menerima kekalahan belum cukup. Pak Zhou, terima kasih banyak. Jangan sungkan. Yang terpenting dalam hidup adalah menjaga janji. Orang tanpa kepercayaan tidak akan bertahan. Malam ini, Kak Xiao Fan, aku di sini. Malam ini, Kak, ada apa denganmu? Malam ini, Kak, bisakah kamu memakai baju? Aku akan ambilkan bajumu. Aku tidak bisa bergerak. Angkat aku ke kamar tidur, ya. Malam ini, Kak, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, hanya terkilir saja. Istirahat semalam seharusnya sudah sembuh. Makanan ada di panci. Ambil sendiri dan makanlah lalu pergi antar barang. Jangan sampai mengganggu operasi Buyang. Oh iya, aku pernah belajar teknik pijat. Bagaimana kalau aku pijatkan untukmu? Pijat Zuluongju. Punya manfaat untuk menyehatkan tubuh. Meskipun kemampuanku masih terbatas dan tidak bisa menyembuhkan penyakit parah ibuku. Tapi untuk keseleo seperti ini, seharusnya masih ada efeknya. Kamu bisa pijat. Coba saja. Enak sekali, Xiao Fan, kamu hebat sekali. Ternyata benar-benar efektif. Xiao Fan, teknikmu hebat sekali. Pijat bagian lain tubuhku juga pijat bagian lainnya. Sekarang seluruh tubuhku sakit. Oke, malam ini, Kak, di mana saja yang sakit, aku bantu pijat. Paha sakit, Xiao Fan. Tanganmu benar-benar ajaib. Dipijat dimanapun jadi nyaman. Hehe, yang penting nyaman. Punggungku juga agak pegal. Ada apa, Kak? Pijatku tidak nyaman? Tidak, lanjutkan. Kak. Coba injak lantai sebentar, lihat apakah pergelangan kakimu masih sakit. Aku coba. Pijatanmu sangat efektif. Sekarang aku sama sekali tidak sakit lagi. Kamu punya dokter ajaib. Ya, wah, Xiao Fan, maaf ya. Bukankah kamu yang suruh aku injak lantai? Aku nggak maksud begitu. Terus maksudmu apa? Xiao Fan, kamu jadi nakal ya? Sebenarnya, karena kamu memijatku dengan sangat nyaman, aku pasti akan mengabulkan permintaanmu apapun itu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Masih bilang bukan? Sejak aku berdiri, matamu nggak pernah lepas dari aku. Kalau kamu benar-benar nggak mau lihat, kamu pasti sudah pergi. HMPH. Xiao Fan, bodoh. Ayo bantu aku mengangkat hidangan. Oke, datang. Malam ini, Kak, masakanmu benar-benar enak. Kalau nanti mau makan apa, datang saja ke sini, aku akan masakkan untukmu. Halo, maaf, apakah di sini ada restoran? Tidak ada, di seluruh desa ini tidak ada. Istri saya punya masalah pencernaan, dan sekarang dia sudah lapar sampai perutnya sakit. Saya baru saja memasak, mau ikut makan bersama kami, Kak? Itu bagus sekali. Beri saja istri saya semangkuk nasi panas. Wah, harum sekali. Gimana, masakanku hebat kan? Tentu saja hebat. Masakanmu lebih enak daripada restoran di luar. Kak Jinwan, menurutmu kalau kita buka usaha wisata pertanian? Gimana? Aku pikir bagus. Tunggu aku menabung dulu, nanti kita mulai persiapannya. Aku ada urusan di luar, sebentar lagi balik. Kamu cari dulu kepala dapur Chen Gang. Aku sudah kasih tahu dia. Oke. Wah, Lin Fan. Aku perkenalkan. Ini pacarku, Li Men. Dulu kalian sepertinya pernah, tapi sekarang dia sudah jadi milikku. Urusan apa aku? Jangan ganggu aku. Kalau tidak, kamu yang bakal celaka. Ngapain pura-pura? Pasti kamu kesal, kan? Yuan Hang, jangan bicara lagi. Meskipun dia menyesal, aku tidak akan memberinya kesempatan. Dulu aku buta saat mengaku cinta padanya. Dia bahkan tidak sebanding dengan jari kakimu.
Iya, aku sangat kesal. Kamu ngomong apa sih? Kamu tahu sendiri apakah aku ngomong sembarangan atau tidak? Halo, saya datang untuk mengantarkan lobster. Tolong panggilkan kepala koki Chen Gang. Kamu datang untuk menjual lobster? Kakakku adalah manajer front office di sini. Selama aku di sini, kamu nggak bakal bisa jual satu lobster pun. Ada apa, Kak? Lin Fan datang untuk menjual seafood. Cepat usir dia. Kami sudah punya pemasok. Nggak butuh lagi, pergi saja. Aku sudah menghubungi bosmu. Dia menyuruhku menemui kepala koki Chen Gang. Kalau begitu, tunggu sampai aku menemui kepala koki. Ada yang datang mengantarkan lobster. Sepertinya sudah menghubungi Pak Sun. Usir dia. Tenang saja, selama aku di sini. Orang lain tidak akan merebut bisnismu. Nanti kamu pasti dapat untungnya. Jadi kamu Lin Fan? Pak Sun sudah memberitahuku. Aku mau lihat barangmu dulu. Oke, barangku ada di pintu. Lobstermu ini tidak bagus. Lobster di toko kami jauh lebih baik. Kalau pakai barangmu, pasti pelanggan kabur. Pergi saja, aku tidak bisa menerimanya. Hahaha, sudah kubilang, selama aku di sini, kamu tidak akan bisa menjual satu lobster pun. Tanpa pasar, seberapa banyak pun lobstermu, tidak ada gunanya. Lin Fan, kalau mau menjual lobster, kamu harus cari pasar dulu. Meskipun kita satu desa, aku juga tidak bisa membantumu. Nak, lobster ini dijual. Aku pemilik toko lobster sebelah, Fan Yang. Lobstermu ini kualitasnya bagus. Aku mau beli semuanya. 350 PERKILOGRAM, gimana? Oke, bisa. Aku suruh orang timbang. Anak ini dari desa kita. Lobsternya kualitasnya jelek. Yulong Xianfang aja nggak mau, kamu berani mau? Kamu pikir aku ngasih muka ya? Lobsterku ini ada masalah apa? Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku robek mulutmu. Kamu berani pukul aku bakal lawan kamu, Lin Fan. Hari ini aku nggak bakal berhenti sama kamu. Yuan Hang, jangan emosi. Kalau kamu pukul dia sampai mati kamu juga bakal masuk penjara. Untuk orang kayak gini, nggak sepadan. Memotong sumber penghasilan orang sama aja kayak membunuh orang tuanya. Orang jual lobster, urusanmu apa? Iya, menurutku dia pantas dipukul. Harusnya damai-damai aja, kan? Lobster sebagus ini aja Yulong Xianfang gak mau. Ya aku cuma bisa bilang selera kalian terlalu tinggi. Wah, lobster sebesar ini baru pertama kali aku lihat. Ayo, harus dicoba. Tunggu dulu, kamu Lin Fan. Aku Sun Yilin. Bukankah lobster-lobster ini seharusnya dijual kepadaku? Kepala koki kamu, Chen Gang, bilang, kualitas lobster-lobster ini tidak bagus. Jadi aku terpaksa menjualnya ke Bos Fan. Lobster sebagus ini mana mungkin kualitasnya kurang? Pak Sun, tadi mungkin mataku salah lihat. Chen Gang, sebagai kepala koki, bukankah kamu tahu betapa pentingnya lobster-lobster ini bagiku? Gaji yang aku berikan kepadamu juga tidak sedikit. Apa kamu pikir aku bodoh? Tuan Sun, semua ini perintah Qi Jiao Jiao. Seafood di restoran kami selalu didistribusikan oleh adik Qi Jiao Jiao, Qi Yuan Hang. Qi Yuan Hang punya dendam dengan Lin Fan. Jadi dia menyuruhku mencari alasan agar Lin Fan pergi. Chen Gang, kamu ngomong apa sih? Kamu berani nggak mengaku? Kalau nggak percaya, kita bisa cek CCTV. Chen Gang, kamu masih laki-laki nggak sih? Kamu juga udah dapat keuntungan dari aku. Tapi sekarang malah ngelak seolah-olah nggak ada hubungannya. Kalian berdua dipecat. Mulai besok. Kalian tidak perlu datang lagi. Lin Fan, mulai sekarang, jika kamu menangkap seafood apapun, kirimkan saja ke aku. Nona Sun, lobsternya sudah aku jual ke Bos Fan. Sekarang tidak bisa diambil kembali. Karena Nona Sun juga ingin lobster-lobster itu. Bisakah aku membaginya setengah agar kita bisa berdamai dan saling menguntungkan? Terima kasih, Bos Fan. Kita tetangga. Seharusnya saling membantu, kan? Kalau bukan, karena kamu menghubungkan aku dengan pemasok berkualitas seperti Lin Fan, aku pasti tidak bisa mendapatkan lobster sebagus ini. Saudara muda, kalau nanti kamu menangkap seafood lagi, kalau Nyonya Sun tidak bisa memakannya, berikan saja padaku. Aku tidak hanya menjual lobster, tapi juga punya cabang lain yang menerima hampir semua jenis seafood. Oke. Rumah sakit baru saja menagih biaya operasi. Katanya, kalau uangnya sudah dibayar, operasi ibu kita bisa dilakukan malam ini. Kalau terlewat, entah kapan lagi ada kesempatan yang cocok. Sudahlah, simpan saja 100.000 yuan itu untuk menikahkan kakakmu untuk menikah. Penyakitku ini tidak bisa disembuhkan, jadi tidak perlu buang-buang uang. Ibu, jangan terlalu dipikirkan. Hari ini aku menangkap lebih dari 400 pon lobster jinsiu. Terjual 150.000, cukup untuk operasi ibu. Nanti aku akan lebih sering menangkap ikan, agar kehidupan keluarga kita membaik. Benarkah, kakak, kamu benar-benar hebat? Apakah Lin Linfan sudah mengantarkan lobsternya kepadamu? Jika belum, aku suruh orang kirim 100 jin lobster jinsiu padamu. Jangan sampai mengganggu bisnismu. Lin Fan, dia bukan cuma bawa, tapi bawa 400 jin lobster jinsiu. Setiap ekornya beratnya 2 atau 3 jin. Aku belum pernah lihat lobster sekelas itu. Dia bisa menangkap sebanyak itu. Sepertinya dia memang punya kemampuan. Kenapa kamu begitu memanjakan Lin Fan? Menurutku dia ganteng, dan juga pekerja keras. Jangan-jangan dia pacar simpananmu?
Apa yang kamu katakan? Kalau kamu terus bicara begitu, aku akan menutup telepon. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu marah? Apa aku menyentuh masalahmu? Kalau kamu menyukai Lin Fan, katakan saja. Jangan menyalahkanku. Kalau suka, langsung saja bertindak, kan? Kalau aku benar-benar bertindak, mungkin ada orang yang akan mengutukku di dalam hati karena merebut pacar sahabat. Pria, ya. Aduh. King Cheng, ada apa denganmu? Perutku sakit sekali. Parah, mau aku temani ke rumah sakit? Tidak usah, rumah sakitnya dekat dari sini. Aku akan periksa dulu sendiri. Lin Fan, kamu bilang kemarin tubuhku mungkin ada masalah. Bagaimana kamu tahu? Sekarang aku memang merasa tidak enak badan. Aku sedikit mengerti pengobatan Tiongkok. Pengobatan Tiongkok mengutamakan 4 metode, melihat, mencium, bertanya, dan meraba. Itulah cara aku mengetahuinya. Bagian mana yang sakit, sudah periksa ke rumah sakit. Semalam perutku tiba-tiba sakit. Sudah diperiksa tapi tidak ditemukan penyebabnya. Dokter juga memberi resep obat, tapi tidak ada efeknya. Aku ingin kamu memeriksaku. Tidak tahu apakah kamu bisa. Ibuku baru saja menjalani operasi. Aku sedang merawat ibuku di rumah sakit rakyat kota. Aku juga di rumah sakit rakyat kota. Kalau bisa bantu, aku bantu. Liu Qingcheng orangnya baik. Bisa dibilang aku bisa mengumpulkan biaya operasi ibuku. Berkat bantuan Liu Qingcheng. Kebetulan sekali, aku akan datang memeriksamu. Bagus sekali, aku suruh orang menjemputmu. Aku di lantai 5. Bangsal rawat in-up. Baiklah, saya akan menunggumu di dekat lift. Apakah Anda Tuan Lin Fan? Saya Xiao He, sekretaris Pak Liu. Halo, saya Lin Fan. Lin Fan, kamu sudah datang. Pak Liu, saya perlu memeriksa denyut nadi Anda terlebih dahulu. Baiklah, silakan. Sebenarnya saya sama sekali tidak bisa memeriksa denyut nadi. Saya mengatakan itu hanya untuk memiliki kontak fisik dengan Liu Qingcheng, agar bisa menggunakan Zuluangju untuk mendeteksi kondisi penyakitnya. Pak Liu, saya sudah memahami kondisi Anda. Apakah pijat bisa menghilangkan rasa sakit Anda? Apakah pijat itu berguna? Tenang saja, Pak Liu, pasti berguna. Kalau begitu, saya akan melakukannya. Pak Liu, bagaimana perasaan Anda sekarang? Sudah tidak sakit lagi, sama sekali tidak sakit. Lin Fan, Anda benar-benar luar biasa. Tidak menyangka Anda memiliki keahlian medis seperti ini. Kartu ini adalah sedikit tanda terima kasih dari saya. Pak Liu, kita semua teman. Anda terlalu sopan. Ini hanya hal kecil bagi saya. Anda juga sudah banyak membantu saya. Kartu ini, tolong kembalikan. Saya tidak akan menerimanya. Pak Liu, jika tidak ada urusan lain, saya pulang dulu. Oh ya, bisakah kamu mendiagnosis apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku? Ini bukan penyakit biasa. Pasti karena makan sesuatu yang menumpuk racun di dalam tubuh. Apakah kamu bisa ikut aku pulang untuk membantu mencari penyebabnya? Bisa sih, tapi hari ini tidak bisa. Hari ini aku harus menemani ibuku di rumah sakit. Besok aku juga harus pergi ke pantai untuk mencari nafkah. Nanti aku berencana membuka penginapan pedesaan di desa Kantin. Dalam waktu dekat, tubuhmu seharusnya tidak akan bermasalah lagi. Tunggu sampai aku selesai mengurus urusan yang sedang saya tangani, saya akan membantu menyelidiki penyebabnya. Anda ingin membuka penginapan pedesaan di desa Kantin? Pandangan bisnis Anda bagus. Membuka penginapan di sana pasti akan sukses. Semoga kata-kata baik Anda menjadi kenyataan dan semuanya berjalan lancar. Oh ya, Lin Fan. Jika Anda membuka penginapan pedesaan, bisakah Anda membantu saya membuat iklan? Iklan apa? Anda pasti sudah mendengarnya. Saya terus mencari anak laki-laki yang menyelamatkan saya dulu. Dia sangat penting bagi saya dan juga bagi keluarga Liu kami. Sejak dia menyelamatkan saya, dia selalu ada di hatiku. Aku ingin menemukannya dan menikah dengannya. Pak Liu, kamu orang yang baik. Pasti bisa menemukannya suatu saat nanti. Awalnya aku mengira, orang itu berasal dari sekitar desa Kantin. Sebenarnya, saat itu aku benar-benar mengira orang itu adalah kamu. Aku bahkan sangat senang saat itu. Tapi ternyata, salah satu sesepuh keluargaku memeriksa liontinmu dan mengatakan itu bukan milik keluarga kita. Sekarang aku sudah mencari di seluruh sekitar desa Kantin, sepertinya orang itu bukan berasal dari sana. Mungkin dia juga pergi ke desa Kantin. Jadi mungkin nanti dia akan kembali ke sana. Jika aku menempelkan pengumuman pencarian di depan tempat wisata pertanianmu, mungkin dia akan melihatnya. Aku bisa membantumu mempromosikannya nanti. Pak Liu, sudah waktunya minum ramuan itu. Tunggu dulu, obat ini tidak boleh diminum. Justru dia yang menyebabkan sakit perutmu. Kau bilang sakit perutku karena minum obat ini. Obat ini dibuat khusus untukku oleh seorang sesepuh terhormat di keluargaku. Dia seharusnya tidak akan menyakiti aku. Apakah sesepuh di keluargamu itu sengaja ingin menyakitimu? Aku tidak yakin. Tapi yang pasti, sakit perutmu pasti disebabkan oleh konsumsi obat ini dalam jangka panjang. Lin Fan, lihatlah aku dengan seksama. Bukankah kamu pernah menyelamatkan seorang gadis kecil sebelumnya?
Lihat, apakah aku mirip dengannya? Aku benar-benar merasa kamu sangat mirip dengan anak laki-laki yang menyelamatkanku. Aku lupa. Apakah ini terasa familiar? Tunggu, kabar dariku. Aku harus pulang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga Yang Hong, silakan bersiap-siap. Pasien akan dipindahkan ke ruang VIP. Ruang VIP itu pasti mahal, kan? Itu diurus oleh Liu Qingcheng untuk kalian. Semua biayanya sudah dibayar lunas. Pasien tinggal pindah saja. Maaf, apakah ini kamar Yang Hong? Ya, ini semua adalah hadiah dari Liu Qingcheng untuk Nyonya Yang Hong. Silakan tanda tangani penerimaannya. Wah, kenapa Liu Qingcheng begitu baik pada kita? Mungkin karena aku pernah membantunya sedikit. Liu Qingcheng benar-benar perhatian. Belum menikah saja sudah begitu baik pada calon ibu mertuanya. Suplemen-suplemen ini tidak murah. Totalnya pasti menghabiskan puluhan ribu yuan. Belum lagi ruang rawat VIP yang juga mahal. Kakak, nanti kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Siapa Liu Qingcheng itu? Bu, kamu bahkan tidak tahu siapa Liu Qingcheng? Dia adalah bos besar grup Liu. Sangat terkenal di Seoul. Kakakku begitu hebat. Nanti kalau Liu Qingcheng menikah dengan kakakku, kamu bakal nikmatin berkah yang tak terhingga. Aduh, kalau tetangga kita beneran punya keberuntungan sebesar itu berarti leluhur kita udah berdoa dengan sungguh-sungguh. Xiao Fan, gimana kamu kenal Nona Liu? Bu, jangan tanya dulu. Kita pindah kamar aja dulu. Kamar VIP jauh lebih nyaman daripada di sini. Kalau mau tahu, biar Qingqing ceritain pelan-pelan nanti. Nenek, ada yang mau aku omongin sama kamu. Dasar nakal. Kamu berani percaya pada anak muda yang baru dikenal. Dan malah mencurigai Pak Wu. Apa kau mau membuatku marah? Bukankah Pak Wu sudah bilang Lin Fan itu penipu dan menyuruhmu menjauh darinya? Kenapa kau, anak durhaka, masih mau berhubungan dengannya? Lin Fan bukan penipu. Kalau bukan karena Lin Fan hari ini, mungkin aku sudah mati kesakitan. Lin Fan tidak akan menipuku. Ramuan yang diberikan Pak Wu pasti bermasalah. Dasar bodoh. Di hatiku, kau adalah orang tua dan kerabat kandungku. Hanya saja aku tidak mengerti. Bukankah pil ini seharusnya membangkitkan garis darah Phoenix di dalam tubuhku? Kenapa malah membuatku menderita begitu parah? Selain itu, instingku mengatakan bahwa Lin Fan adalah orang yang menyelamatkanku dulu. Dan detail yang dia ceritakan juga cocok. Namun, kamu malah mengatakan bahwa liontinnya palsu. Mungkinkah kamu salah lihat? Sejak ribuan tahun yang lalu, keluarga Wu kami turun-temurun menjadi penjaga keluarga Phoenix. Rela berkorban demi keluarga Liu, bahkan jika harus mati. Pada akhirnya, aku hanyalah seorang pelayan keluarga Liu. Selama bertahun-tahun ini, berkat kasih sayang Nyonya Tua Sen, nyawaku ini milik keluarga Liu. Jika Nona mencurigai aku, silakan bunuh aku. Kakek Wu, jangan begini. Aku hanya ingin penjelasan yang masuk akal. Lagi pula, aku tiba-tiba merasa tidak enak badan karena pil yang kau berikan. Nona, mungkin kau tidak tahu, bahwa keturunan Phoenix, begitu garis darahnya terbangun, akan menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Dulu, keluarga Liu mampu menentukan kekuatan pewaris Phoenix begitu mengerikan, sehingga jalan menuju kebangkitan pasti sangat sulit. Ramuan ini telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga kami. Setiap generasi pewaris Phoenix akan meminumnya, untuk memperjuangkan sedikit kemungkinan kebangkitan. Penderitaan yang kau alami ini, hanyalah sepercik air di lautan. Dewa Phoenix telah meramalkan, bahwa jika kau menikahi pria yang dulu menyelamatkanmu, maka kemungkinan besar kau akan membangkitkan. Sangat mungkin, pria itu juga memiliki fisik yang istimewa. Namun, semakin demikian, semakin harus berhati-hati. Jika sebelum menemukan pria itu, kamu membiarkan orang yang tidak berkepentingan merenggut keperawananmu, maka penyesalanmu akan terlambat. Aku dan keluarga Liu saling bergantung. Jika satu menderita, yang lain pun menderita. Jika Nona berhasil membangkitkan garis keturunan Phoenix, aku, Wu Tianfeng, juga akan ikut terbawa angin. Katamu, jika Lin Fan benar-benar orang yang menyelamatkanmu, mengapa aku harus menipumu kamu? Lebih dari 20 tahun yang lalu, pada tahun kelahiranmu, keluarga Liu diserang. Untuk menyelamatkanmu, tubuhku ditembus panah. Hanya sejengkal dari jantung. 10 tahun lalu, musuh datang lagi. Aku diserang oleh belasan ahli. Terluka parah. Hampir mati. Bekas luka itu masih terlihat jelas hingga kini. Namun, semua ini adalah tugasku sebagai hamba. Jika Nona masih tidak percaya padaku, tikamlah aku. Jika Nona tidak segera meminta maaf, aku akan mati di hadapanmu. Aku salah, Tuan Wu. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Tolong jangan mempermasalahkan hal ini. Nona, ini terlalu berlebihan. Aku hanyalah seorang pelayan keluarga Liu. Nona berhak meragukanku. Tapi semua yang kulakukan adalah demi kebaikan keluarga Liu. Obat itu harus diminum tepat waktu setiap hari. Aku akan melakukannya. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku harus pergi dulu.
Apa perintah Tuan Wu? Di desa Sitang ada seorang pemuda bernama Lin Fan. Selain kabar kematiannya, aku tidak ingin mendengar apapun tentang orang ini. Mengerti? Malam ini, kakak. Bukankah? Dia tidak di rumah, pergi kau, binatang bejat, pelacur busuk. Berani memukulku. Ah, Xiao Fan, selamatkan aku. Kau anak tetangga. Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Wang Biao, kau sudah keluar. Karena sudah keluar, seharusnya kau bertobat dan memulai hidup baru. Berani bertindak sembarangan lagi. Apa mau masuk penjara lagi beberapa tahun? Sialan kau. Waktu aku masih berkeliaran di jalanan, kau masih di dalam kandungan ibumu. Berani-beraninya mencampuri urusanku. Hari ini aku akan tunjukkan padamu berapa banyak mata Raja Kuda. Kalau batu itu mengenai aku akan membunuhmu. Hati-hati. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jie Malam, apa kau baik-baik saja? Jie Malam, jangan khawatir. Kalau dia berani mengganggumu lagi, aku akan menghajarnya habis-habisan. Fan kecil, jangan pergi malam ini. Tinggallah menemani aku, ya. Aku takut, kalau begitu, aku akan menjagamu di luar. Di luar, bagaimana bisa? Malam-malam di luar sangat dingin. Tidak apa-apa, Kak Jinwan. Dulu aku pernah belajar pada seorang guru. Dia mengajarkan beberapa ilmu bela diri padaku. Malam ini aku memang berencana meditasi dan berlatih di luar. Kebetulan bisa melindungimu. Baiklah, aku akan membiarkan pintunya terbuka. Kalau kamu merasa dingin, masuk saja ke dalam. Benar-benar orang bodoh. Aku sudah memberi isyarat sejelas-jelasnya. Tapi dia malah mau pergi berlatih. Para pria. Itu rela mengambil risiko kriminal demi itu. Tapi, kamu malah tidak mau meski sudah ditawarkan gratis. Wanita sialan. Biasanya sok suci, pikir diri hebat. Malam ini, kau sudah jatuh ke tanganku, lihat saja nanti berani tidak kau melawan aku. Wang Biao, Lin Fan. Kenapa kalian tidak tidur dan malah berjaga di depan pintu Su Jingwan? Aku hanya menunggu kalian masuk ke perangkapku. Aduh, sakit sekali. Jangan pukul lagi, Li Fan, aku salah. Tolong jangan pukul lagi, Binatang ini benar-benar datang. Astaga, Lin Fan malah memukul Wang Biao. Yang digantung dan dipukul ternyata Wang Biao. Lin Fan ini benar-benar berani sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu aku tidak pernah menyangka. Lin Fan adalah orang yang kejam. Li Fan, apa yang kamu lakukan? Kita semua tetangga. Cepat turunkan Wang Biao. Wang Biao ingin mengganggu Kak Jinwan. Siang tadi tidak berhasil. Malam dia datang lagi. Orang seperti ini memang pantas dihajar. Orang jahat seperti Wang Biao tidak boleh dilepaskan. Si Haisan, kamu masih mau melindunginya? Bagus sekali. Bajingan seperti Wang Biao memang pantas dihajar. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati, pukul sampai mati. Kalian sekelompok orang jahat. Tunggu saja balas dendamku nanti. Wang Biao, kalau kamu masih berani sombong. Percaya atau tidak, aku akan membuangmu ke laut. Liwan, aku salah. Turunkan aku. Aku tidak akan pernah mengganggu Susilua lagi. Mau melepaskanku, jangan bermimpi. Siapapun yang pernah dianiaya oleh si ini, silakan datang dan pukul dia. Kalau ada masalah, tanggung jawabku. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Xiao Fan hebat sekali. Dia pahlawan besar desa kita. Nanti kita bersatu untuk mengalahkan semua kekuatan jahat. Xiao Fan, kamu benar-benar tidak mau masuk rumah untuk istirahat? Di dalam lebih hangat. Tidak, malam ini aku masih harus berlatih. Kepiting raksasa ini kepiting raja. Rekor dunia kepiting raja terbesar hanya sekitar 20 pon. Yang ini setidaknya 30 pon. Kalau ditangkap, langsung memecahkan rekor. Siapa kamu? Mau apa? Bocah, kamu sudah mengganggu orang yang salah. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Kalau tahu diri, bunuh diri saja. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Mau membunuhku? Aku ragu kamu punya kemampuan itu. Benarkah? Baiklah, aku akan tunjukkan apakah aku punya kemampuan itu. Mau membunuhku, itu saja kemampuannya. Mau membunuh. Katakan siapa yang mengirimmu. Aku tidak akan pernah mengatakannya, bahkan jika aku mati. Mau mati, itu mudah. Aku ingin melihat seberapa keras tulangmu.
Aku ingin melihat seberapa keras mulutmu. Sakit sekali, aku akan mengatakannya. Aku dikirim oleh Tuan Wu untuk membunuhmu. Siapa Tuan Wu? Dia selalu menutupi dirinya dengan jubah hitam setiap kali muncul. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Hanya tahu namanya Tuan Wu. Bagus, maka kau bisa mati. Jie Jinwan, hari ini aku menangkap lebih dari 30.000 yuan hasil laut. Hubungi. Besok tim konstruksi bisa datang. Lin Fan, kamu hebat sekali. Hari ini menangkap begitu banyak lobster Jinxiu. Selama Pasun puas, itu sudah cukup. Lobster Jinxiu milikku. Hasil laut lainnya bisa milik Fan Yang. Itu tidak bisa. Lobster sekelas ini aku juga mau. Kita bagi dua saja. HMPH, kamu laki-laki besar. Tidak tahu prinsip wanita didahulukan? Tidak ada sopan santun. Baiklah, kamu pilih dulu. Sisanya milikku. Itu baru masuk akal. Minggir. Namaku Daoba. Seluruh Kabupaten Qinghe berada di bawah naunganku. Kalau mau mendistribusikan seafood di sini, harus bayar uang perlindungan padaku. Maaf, aku bisa melindungi diriku sendiri. Tidak butuh perlindunganmu. Sialan, kamu tidak tahu diri, ya? Sekarang aku bicara dengan baik-baik, tapi lain kali aku akan bicara dengan senjataku. Kak Daoba, saudara Lin Fan ini hanya datang untuk mengantar barang. Dia baru mulai berbisnis. Tolong beri dia kesempatan. Angkat tanganmu, sialan. Berani bicara lagi. Percaya atau tidak, aku akan membuat tokomu tutup. Scar, ini masyarakat yang berlandaskan hukum. Jangan terlalu sombong. Pasun, aku tahu kamu punya koneksi di keluarga Liu. Jadi aku tidak memungut uang perlindungan darimu. Kalau kamu berani menantangku, urusan ini akan jadi rumit. Ini urusanku. Aku yang akan menanganinya. Scar, ya, aku beritahu. Kamu sekarang, namaku Lin Fan. Mulai sekarang, toko-toko Pafan dan Pasun ada di bawah naunganku. Dan sebaiknya kamu menjauh dariku. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Aku lihat kamu memang pantas dihajar. Bunuh dia. Ah, kakak, tadi aku tidak tahu siapa kamu. Tolong ampuni aku. Kamu kan mau memungut uang perlindungan dariku. Dengan kemampuan sekecil itu, berani-beraninya kamu keluar memungut uang perlindungan? Iya, dibandingkan dengan kakak, aku memang sampah. Aku memang yang mengaburkan pikiranku, itu salahku. Heh, kalian masih diam saja. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Lin Fan. Pergi sana, tempat-tempat milik Tuan Fan dan Tuan Sun sudah aku jaga. Mulai sekarang, kalau ketemu aku, lebih baik kamu menghindar. Oke. Nanti kalau ketemu kamu, aku pasti menghindar. Saudara Lin Fan, kamu jago banget ya. Dulu cuma belajar sedikit bela diri saja. Lin Fan, aku nggak ngangka kamu seganteng ini. Aku juga mau belajar bela diri, mau mengajarkanku, ya? Kalau Tuan Sun benar-benar tertarik, kalau ada waktu aku bisa mengajarimu. Kak, kenapa kamu membelikanku lobster? Ini mahal, kan? Hari ini aku dapat untung besar lagi, lebih dari 30.000. Nanti apapun yang kamu mau makan, aku akan membelikannya. Kak, kamu hebat banget. Hari ini dapat untung sebanyak itu lagi. Xiao Fan, sekarang operasiku sudah selesai. Jangan sampai kamu kelelahan. Kalau pergi ke laut, tetap perhatikan keselamatan. Bu, aku nggak lelah, aku cuma beruntung saja. Kamu istirahat sembuh. Nanti aku akan membuatmu dan King King hidup bahagia. Yang paling aku inginkan sekarang adalah melihatmu. Segera mencari istri. Ya, Nona Liu yang disebutkan King King itu. Kamu harus sering meneleponnya dan menghubunginya. Beli juga banyak hadiah. Untuk cewek, kamu harus menghargainya. Agar dia menyukaimu. Nona Liu itu pasti akan menikah dengan penyelamatnya. Aku nggak punya peluang, jangan pikirkan hal itu lagi. Tenang saja, anakmu nanti nggak akan jadi jomblo. Aku dan Kak Jingwan berencana buka usaha agrowisata bersama. Berusaha menghasilkan uang lebih banyak. Lalu membangun beberapa kamar baru untuk keluarga kita. Kamu yang memutuskan sendiri saja. Tapi soal membangun rumah, jangan terburu-buru dulu. Simpan uang dulu untuk melunasi utang 300.000 yuan paman kedua kamu. Aku akan menabung selama beberapa waktu ke depan. Dulu melunasi utang paman kedua. Meskipun paman kedua dulu jarang berhubungan dengan keluarga kita, tapi kali ini dia tiba-tiba mengeluarkan 300.000 yuan. Ternyata saat-saat genting, keluargalah yang bisa diandalkan. Setelah utang dilunasi, kita akan mencarikan istri untuk kakakmu. Keluarga kita akan perlahan membaik. Wanita yang datang malam ini juga cukup baik. Sayangnya usianya beberapa tahun lebih tua darimu. Dan dia janda. Yang paling penting bagimu sekarang adalah memulihkan kesehatanmu. Jangan terus-terusan membuatku khawatir soal urusan menantu. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Ternyata Lin Fan ini memang tidak biasa. Sekarang tinggal menunggu Yun Fei pulang, lalu menangani Lin Fan ini. Xiao Fan, malam ini aku masih takut. Aku akan berlatih di luar. Jingwan, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak hanya
Takut pada Wang Biao, tapi juga takut terjadi sesuatu lagi malam ini. Bisakah kamu menungguku di dalam rumah? Jingwan, di dunia ini mana ada hantu? Jangan menakuti dirimu sendiri. Kamu tidak tahu bukan berarti tidak ada. Kalau benar-benar ada orang jahat yang masuk lewat jendela tengah malam, aku bahkan tidak sempat berteriak. Lalu bagaimana? Malam ini aku akan jadi penjagamu. Selama aku ada, segala macam makhluk jahat tidak akan berani mendekatimu. Sudah larut malam, istirahatlah lebih awal. Benar-benar orang yang tidak peka. Tim konstruksi ini bukan aku yang menyewa. Bagaimana kalau Qi Yuanhang juga mau buka penginapan pedesaan? Tidak apa-apa, biarkan mereka mengurus urusan mereka. Kita urus urusan kita. Xiao Fan, aku hanya menyewa tim konstruksi. Soal pasir dan semen, kita beli sendiri. Bisa hemat uang. Oke, aku akan menghubungi mereka sebentar lagi. Lin Fan, kalian juga mau buka penginapan pedesaan? Penginapan pedesaan, aku jujur padamu, aku juga mau buka penginapan pedesaan. Pertimbangkan baik-baik, kalau bersaing denganku, kamu mungkin akan rugi besar. Kalau bukan karena kamu yang membuatku kehilangan pekerjaan di Yulong Xianju, aku tidak akan berani memutuskan untuk kembali dan membuka penginapan pedesaan. Sekarang aku punya koneksi, dapur, dan pengalaman. Kalau kamu bersaing dengan kami, itu namanya tidak tahu diri. Benar, Lin Fan. Mungkin kamu bisa mencari ikan di pantai, tapi dalam berbisnis, kamu sama sekali bukan bahan. Kamu sama sekali tidak bisa bersaing dengan Yuan Hang. Aku sarankan kamu lebih baik sadar diri. Menurutku kalian takut bersaing denganku, kan? Kalau tidak, dengan hubungan kita yang seperti ini, bukankah seharusnya kalian berharap aku rugi? Siapa yang takut padamu? Aku hanya kasihan padamu. Jadi aku ingatkan saja, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kalau tidak takut, silakan kembali dan urus bisnis agrowisata kalian. Kalau kalian mau bersaing, silakan saja. Kami sibuk, tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Su Jingwan, kalau kamu mengikuti Lin Fan, kamu hanya akan menderita. Lebih baik datang ke sini saja. Aku akan memberimu pekerjaan sebagai kasir. Aku jamin kamu akan punya pekerjaan yang stabil di masa depan. Ikut Lin Fan dan menderita sebanyak apapun, aku rela. Mau aku jadikan kamu kasir? Apa kamu pantas? Lagi pula, aku percaya pada Lin Fan. Bisnis wisata pedesaan kita pasti akan sukses. Hei, saudara Bao. Kamu belum tahu kan? Lin Fan dari desa kita butuh pasir dan semen. Cepat datang, aku juga butuh sedikit. Tapi, saudara Bao, karena aku memberitahu kamu lebih dulu, kamu harus memberi harga diskon, ya? Yuan Hang, tadi kamu menelpon siapa? Aku sudah minta Zhou Bao mengirimkan pasir dan semen. Kenapa kamu menelponnya? Dia pemilik toko pasir, harganya jauh lebih mahal daripada di luar. Kak, kamu tidak mengerti, kan? Aku bisa saja meminta Zhou Bao datang untuk menjual bahan bangunan dengan harga tinggi kepada Lin Fan. Aku yang memberitahunya, pasti dia akan memberi harga lebih murah. Lagi pula, kita sedang mengembangkan usaha agrowisata. Nanti pasti akan ramai. Orang-orang di sekitar pasti akan tahu. Nanti kalau Zhou Bao datang mencari masalah, itu akan jadi urusan yang rumit. Lebih baik sekarang langsung bilang padanya. Suruh dia yang menangani Lin Fan. Lin Fan, ya. Bisnis pasir di daerah ini semuanya ditangani oleh Zhou Bao. Kalau kamu mau beli pasir, harus beli dari aku. Apa maksudmu pasir 300 yuan per ton? Semen 50 yuan per karung. Harganya lebih dari 2 kali lipat harga pasar. Kalau begitu, kalian bisa tidak beli. Tapi aku peringatkan, kalau kalian tidak beli dari aku lihat siapa yang berani jual ke kalian. Ini namanya memaksa beli. Terus kenapa? Kamu anak muda mau berani melawan aku? Hei, aku akan laporkan. Di desa kantin ada orang yang memonopoli pasar pasir dan batu secara ilegal, memaksa beli, dan menindas pedagang. Kamu berani lapor polisi? Kalian masih berdiri diam saja. Ayo serang, ayo, ayo. Saudara Macan, anak ini ahli bela diri. Saudara Macan, aku tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Saudara Lin Fan, mari bicara dengan baik-baik. Pasir dan semen ini masih dijual atau tidak? Tidak dijual, tidak dijual. Aku pergi sekarang. Ah, Xiao Fan, gerakanmu tadi sangat keren. Menghadapi orang seperti ini, tidak boleh dimanja. Tulang naga kiri, lapisan kedua tulang naga telah mencapai kesempurnaan. Tinggal selangkah lagi. Dia bisa membangkitkan reinkarnasi. Saat itu tiba. Baik Wu Tianfeng maupun keluarga Liu, tak ada yang bisa menyakiti aku dan orang-orang di sekitarku. Lin Fan, seorang pemuda yang telah membangkitkan garis darah Zulong. Jika Liu Qingcheng menikah dengannya, rencana keluarga Wu selama ribuan tahun akan hancur total.
Untungnya aku sudah siap. Sebulan lagi. Begitu Liu Qingcheng menelan pil Huafeng terakhir, garis darah Phoenix di dalam tubuhnya akan benar-benar lenyap. Saat itu, keluarga Liu tak akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Xiao Fan, nama apa yang bagus untuk tempat wisata pertanian kita? Namanya saja, Longteng Yoga. Sederhana dan mudah diingat. Longteng Yoga. Nama yang bagus. Nanti bisnis kita pasti akan melesat seperti naga. Lin Fan, ada yang ingin aku bicarakan. Malam ini, kakak akan mengawasi lokasi proyek dulu. Pergilah. Lin Fan, aku sudah memeriksanya. Pil yang diberikan Wu Lao padaku memang bermasalah. Aku sudah memeriksanya. Di dalamnya terdapat racun kronis. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, racun itu akan membuat meridian di seluruh tubuh perlahan-lahan menyusut dan mengering. Mengapa dia melakukan ini? Aku juga ingin tahu. Sejak kecil aku memanggilnya kakek Wu dan menganggapnya sebagai keluarga. Tapi dia... Nenek pingsan? Baiklah, aku segera kembali. Aku akan ikut bersamamu. Kakek Wu, mengapa nenekku tiba-tiba pingsan? Apakah ini ulahmu? Nona, apa maksudmu? Aku sudah memeriksanya. Pil yang kau berikan padaku mengandung racun kronis. Kau sama sekali tidak membantu aku membangkitkan garis darah Phoenix. Kau justru merugikanku. Karena kau sudah tahu, maka aku tidak perlu berpura-pura lagi. Keluarga Wu kami turun-temurun menjadi pelayan keluarga Liu. Berjuang mati-matian untuk kalian. Rela berkorban apapun. Namun ribuan tahun yang lalu, leluhur keluarga Liu demi sebuah harta karun, mengasingkan leluhur keluarga Wu ke tempat yang tak termaafkan. Sejak hari, keluarga Wu telah menunggu kesempatan ini. Menunggu saat keluarga Liu paling lemah. Untuk memusnahkan kalian sepenuhnya. Aku telah menjadi anjing bagi keluarga Liu selama puluhan tahun. Hanya menunggu hari ini. Liu Qingcheng, garis darah Phoenix di dalam tubuhmu, telah terkikis habis oleh pil Huafeng. Paling lama sebulan lagi, kau akan menjadi orang yang benar-benar tidak berguna. Dan nenekmu. Dalam mangkuk obat tadi juga ditambahkan sesuatu. Dia akan segera mati dalam tidurnya. Tanpa suara. Kau orang gila. Kau orang tua jahat. Ah! Tubuh naga, kau memang telah membangkitkan garis darah naga leluhur. Wu Tianfeng, kau merugikan keluarga Liu karena dendam antara kau dan keluarga Liu. Tapi kau mengirim orang untuk membunuhku, hal ini. Aku, Lin Fan, catat. Apa gunanya garis darah naga leluhur? Kau baru saja terbangun. Bahkan jiwa naga pun belum terkonsolidasi. Sedangkan keluarga Wu kami, sudah lama menyiapkan kartu as untuk hari ini. Hantu. Pergilah jauh-jauh. Formasi tulang naga dari tingkat kedua kuno naga. Mustahil. Bagaimana mungkin garis darah naga leluhurmu sekuat ini? Karena aku bertindak jujur. Dan lurus, tidak seperti kau yang hanya mengandalkan intrik dan kekuatan jahat. Ah, darah dan keringat yang kucurahkan untuk memanggil hantu kegelapan ini. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan. Inilah akhirmu. Lin Fan, terima kasih. Aku akan memeriksa kondisi nenekmu dulu. Racun yang diberikan Wu Tianfeng memang kuat, tapi masih kuat. Aku akan menggunakan Zuluongju untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Dan setelah dirawat sebentar, dia seharusnya bisa pulih. Serahkan saja padaku. Nenek Qingcheng, aku di sini, aku di sini. Anakku, nenek memang sudah pikun. Percaya pada penjahat Wu Tianfeng itu. Kau menyelamatkan Qingcheng dan juga aku. Keluarga Liu berhutang budi besar padamu. Nenek, Tuan Liu juga banyak membantuku. Ini yang seharusnya aku lakukan. Di mana Liontin Giok dinasti Qing itu? Lin Fan, potongan. Ada di sini. Nak, gadis kecil yang kau selamatkan di pantai dulu itu adalah Qingcheng. Benar-benar kau. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, Fan. Mulai sekarang, hasil laut desa kita bergantung padamu untuk dipasarkan. Benar, ikut Lin Fan pasti ada untungnya. Lin Fan, ini hadiah pembukaan usaha yang disuruh nenek kirimkan. Terlalu mahal, dibandingkan dengan jasa penyelamatanmu. Ini apa artinya?
Oh ya, pengumuman pencarian orang yang kau tempel di pintu. Bisa dilepas sekarang. Kenapa? Karena orang yang kamu cari sudah ditemukan. Urusan kalung giok itu sudah ada hasilnya. Tapi ramalan yang dikatakan nenekmu. Soal ramalan itu tidak perlu terburu-buru. Kamu fokus dulu mengelola warung makan pedesaanmu. Urusan lain nanti saja. Lagi lihat apa sih? Matamu hampir copot. Nggak lihat apa-apa kok. Ada orang-orang tertentu nih. Mulutnya bilang nggak mau, tapi hatinya sudah terbang ke sana. Kak Wan. Uang 300.000 dari paman kedua Van. Bulan depan. Setelah utang lunas, kamu menabung sedikit dan sebaiknya. Kamu juga mulai membangun keluarga sendiri. Bu, jangan khawatir. Kakakku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bu, tenang saja. Hidup keluarga kita akan semakin baik. Oh ya, anak itu tadi malam benar-benar baik. Kalau saja dia tidak lebih tua beberapa tahun, Bu. Makan, makan. Lihat dirimu. Ayah belum ditemukan. Meskipun Wu Tianfeng kalah. Tapi apakah ada orang lain di belakang Wu Tianfeng? Jiwa naga tingkat 3 Zulongjue belum sempurna. Perjalananku masih panjang. Tapi tak apa-apa. Langkah demi langkah. Aku punya keluarga, teman, dan dia.